Kesehatan tubuh adalah bonus dari puasa, namun bukan tujuannya. Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas agama dan serba-serbinya dalam renungan, kisah, dan puisi. Ada yang mengatakan bahwa puasa bertujuan agar manusia menjadi lebih sehat tubuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa zakat bertujuan agar manusia mendapatkan rezeki berlipat ganda. Kedua ungkapan itu mungkin tidak salah, namun kedua ungkapan itu sangat kurang tepat jika dilihat dari kacamata agama Islam yang sesungguhnya. Mengapa? Karena tujuan sejati dari arahan Tuhan bukanlah zahir manusia, bukan kesehatan tubuh, bukan pula bertambahnya rezeki. Kesehatan tubuh dan bertambahnya rezeki adalah bonus dari puasa dan zakat, namun bukan tujuannya. Tujuan sejati dari perintah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar jiwa manusia bertakwa pada Tuhan. Sedangkan tujuan sejati dari perintah zakat adalah tutahhirhum wa tuzakkihim biha, agar jiwa manusia dibersihkan dari kotoran dan noda. Karena itulah, dalam uraian bait berikut ini, Rumi menekankan bahwa setiap perintah yang Tuhan berikan bertujuan untuk mendalami batin jiwa manusia dan memperindahnya. Salat, puasa, haji, dan jihad ini adalah bukti atas keyakinan. Zakat, pemberian hadiah, dan meninggalkan iri dengki adalah bukti atas apa yang ada dalam benakmu. Hidangan makanan dan keramah tamahan adalah bertujuan untuk menyatakan bahwa, wahai orang mulia, kami telah menjadi orang-orang yang benar denganmu. Hadiah, pemberian, dan sumbangan adalah tanda yang seolah berkata, aku telah menjadi baik dan berhati lembut besertamu. Setiap orang yang berjihad dengan harta atau ucapannya, apakah itu tandanya? Itu adalah tanda bahwa dia berkata, aku punya perhiasan dalam batinku. Aku mempunyai perhiasan, dan perhiasan itu bernama takwa dan kedermawanan. Zakat dan puasa ini adalah bukti keduanya. Puasanya berkata, dia telah mengosongkan diri dari yang halal. Perhatikanlah bahwa dia tidak ada kaitannya dengan yang haram. Zakatnya berkata, dia telah memberikan apa yang dimilikinya. Bagaimana mungkin dia mencuri dari orang beragama? Jika ia melakukan puasa dan zakat itu lantaran pamer atau penipuan, maka dua saksi puasa dan zakat itu menjadi batal di mahkamah keadilan Tuhan. Ia layak disebut pemburu jika dia menyebarkan biji-bijian bukan lantaran kasih sayang dan kemurahan hati, namun lantaran menangkap mangsa. Ia bagaikan kucing yang menjaga puasanya dan berpura-pura tidur di waktu puasa, namun dengan tujuan mengintai mangsanya yang bodoh dan lugu. Lantaran ketidakbenaran ini, ia membuat ratusan orang curiga. Ia menjadikan yang murah hati dan yang puasa buruk disangka. Setiap perbuatan baik yang Tuhan telah perintahkan dalam syariat Islam, baik itu salat, puasa, haji, dan jihad, pada hakikatnya menampilkan keadaan batin seseorang. Orang yang salat pada hakikatnya menampilkan keadaan batinnya yang sedang berupaya mengingat Tuhan. Orang yang berpuasa pada hakikatnya menampilkan keadaan batinnya yang berupaya untuk bertakwa. Orang yang zakat pada hakikatnya menampilkan keadaan batinnya yang berupaya untuk menyucikan diri. Semua ibadah itu perlu dilakukannya dengan niat yang benar. Niat yang salah seperti pamer atau menipu pada hakikatnya menjadikan semua ibadah itu tertolak di hadapan Tuhan. Puasa memang bisa menjadikan seseorang bertakwa, namun orang yang berpuasa tidak seharusnya menganggap puasanya sempurna dan menjadikannya bertakwa. Yang menjadikannya bertakwa adalah kasih sayang Tuhan. Orang itu sebaiknya melihat puasa yang dilakukannya sebagai persiapan, agar ketika Tuhan memberinya ketakwaan, dia siap untuk menerima. Zakat memang bisa menyucikan jiwa seseorang, namun orang yang berzakat tidak seharusnya menganggap zakatnya sempurna
dan menjadikannya suci. Yang menyucikan jiwa orang itu adalah kasih sayang Tuhan. Orang itu seyogyanya melihat zakat yang dilakukannya sebagai persiapan agar ketika Tuhan memberinya kesucian jiwa, dia siap untuk menerima. Dengan kata lain, jangan sampai lantaran berpuasa seseorang merasa lebih bertakwa. Jangan sampai lantaran berzakat seseorang merasa lebih suci jiwanya. Ketika melakukan semua ibadah itu, seseorang semestinya menekankan harapannya kepada Tuhan agar Tuhan menerima ibadahnya, bukannya merasa suci atau lebih baik. Lantaran itu, di ujung baitnya, Rumi menyatakan bahwa pada akhirnya kasih sayang Tuhanlah yang membasuh semua kekotoran yang ada dalam upaya ibadah manusia. Artinya, yang menyucikan diri manusia dari kotoran dan noda bukanlah ibadah yang dilakukannya, namun kasih sayang Tuhan. Sekalipun ia menenun dengan tidak becus, pada akhirnya keutamaan kasih sayang Tuhan akan membersihkannya dari semua ini. Kasih sayang Tuhan begitu melimpah dan mendahului pengkhianatan itu. Kasih sayang itu ibarat cahaya yang tak dimiliki oleh bulan purnama. Tuhan membersihkan upayanya dari pencemaran ini. Kasih sayangnya membasuhnya bersih dari kegagalan ini. Agar Tuhan menampilkan ampunannya, maka penutup kepala akan menutupi kebotakannya. Air berguyuran dari langit surgawi, hingga guyuran itu membersihkan noda dari pencemaran ini. Manusia harus selalu merasa harap-harap cemas terkait ibadah yang dilakukannya. Merasa sempurna dalam ibadah yang dilakukan adalah kesombongan yang terselubung. Karena itu, dalam setiap ibadah, manusia semestinya mengutarakan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan menerima ibadahnya meskipun ibadah yang dilakukannya tidak sempurna. Dengan kerendahan hati semacam ini, Tuhan akan semakin menampilkan kasih sayangnya kepada hambanya dan menyucikan kotoran dan noda yang ada pada dirinya. Lalu, bagaimanakah Tuhan menyucikan kotoran dan noda yang ada dalam jiwa kita? Walhamdulillahi wahdah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.